On cam nggak ya? Ini mau mulai. Oke, kita mulai diskusi hari ini ya guys. Iya Dimas. Aku banget santai. Ayo ke yang gelombang tadi. Lanjut ke ini ya, data yang 500. 600 Amplitude dulu. sedang. Frekuensi 500. Ya, yang kan pertama 600 ke maksimal. Tadi 600. kita 600 sudah ngukur, tapi nggak ke-record, Pak. Mohon maaf. Langsung lanjut ke 500. Oh iya, kita 600 ya. 500 sudah, Mas. Terus maksimal. Iya, maksimal. Mulai ya. Iya. Gimana? Stop. Stop. Ukur deh. Di sini ya. Iya, betul. Itu agak 103,6 itu yang apa tadi maksimal? Maksimal. 103,6. Lanjut ke yang sedang. Amplitude sedang. Sedang berarti di tengah ya. Iya. Oke, mulai. Mulai. Lah kok geradakan ya dia? Udah. Stop, Dim. Betul kan? Udah tengah. Berapa? 105. Iya. 105,2. 105,2. Berarti ada kenaikan ya. Iya. Tapi bentar deh, kalau misalnya kan kalau kita nyoba 0, itu kan lambdanya kan nggak ada kan? Iya. Tapi Berarti kenapa dari maksimal ke sedang itu lambdanya naik? Kalau misalnya emang benar di itu lambda tadi yang amplitudo minimal 0, harusnya kalau makin kecil amplitudonya, semakin kecil juga lambdanya. Tapi di data kita itu semakin gede lambdanya. Padahal yang amplitudo 0, amplitudo minimal tadi udah langsung 0. Itu data kita salah nggak ya? Jadi lanjut aja dulu kali ya? lanjut ke nyoba Lanjut dulu aja ya. dulu. Nyoba kenal gini. Ke 300. Langsung ke 300. Iya, frekuensi 300. 5, 4, 3. Nih. Iya, sudah. Oke, amplitudonya Maksimal. maksimal ya. Iya. Dadim. Stop. Mm-mm. Oke.
Udah pas belum sih? Susah juga ya guys. Kayak yang kayak udah deh 114,2 nih. 114. Udah dipoto nggak? 114,2 cm. Dipoto nggak? Enggak, dicatat. Udah Oh, nyatet. Tapi nanti kan bisa lihat recordnya ulang kalau misalnya mau lihat kamera. oh iya. Ke amplitude sedang. Tengah. Mm-mm. Oke. Mulai. Dah. Tuh. Seratus 119,9. Bener gak? Udah tengah kan? Ini beneran 0. Amplitude minimal 119. 0,9. Amplitudenya dimubah dulu. 0. Iya, coba nolin. Nah, kan lambdanya nggak ada. Tapi kenapa semakin kecil amplitudenya semakin gede lambdanya? Kenapa ya? Bayang. Udah keep aja dulu datanya langsung ke itu percobaan kedua. Berapa? Interference bukan? Tadi percobaan kedua. Yang dua itu dua sumber bunyi. Kanan kiri ya? Yang ini. Ini ya? Tadi udah ini. Karena belum kelihatan kan gitu masih yang tadi. Berarti cari yang B kan? Ya yang B. Nah, Guys, ayo. kalau Belum kelihatan. belum kelihatan. Share screen-nya layarnya masih di itu di yang pertama tadi. Oh, Beda lagi tau dia ininya. nge-lag kayaknya deh. Itu masih yang layar apa sih? Masih yang Yang interference. Iya, yang beda dua lagi Dim, yang ada dua sumber suara nantinya. Itu yang bawahnya ada. Keluar dulu Dim, keluar dulu ke web baru. Mana tadi? Ke PDF coba. Lihat PDF yang B, klik web baru itu. Ini ya. PDF-nya belum kebuka, guys. Tapi di sini udah
Oh, udah Udah. buka PDF. Udah. Udah. Jadi gue belum sih open sinyal gue ya. Fadila Buka, gimana? udah kelihatan tuh PDF-nya Udah pada Dimas. kelihatan belum? Belum. Belum, masih di itu kan yang tadi, yang Wolf Interference. Iya, masih kayak video gitu. Video belum ke play. PDF-nya belum kelihatan. Waduh, masih nge-lag berarti kita. Jaringannya lagi stabil. Tapi gue udah masuk webnya. Udah masuk web yang B itu. Yang B. Ya udah nunggu aja dulu. Udah kelihatan belum? Belum. Belum. Keluar. Keluar. Mm-mm. Bisa. Nah, eta. Udah. Tadi yang tak biar jadi 2 itu gimana ya? Frekuensinya? Ada yang tahu? Like Dim, tadi ngomong apa Dim? Gak kedengeran. Jaringan gue nggak stabil nih guys. Pertahankan. Atau off cam aja dulu kali. Ya, Dimas biar off cam dulu. Ah, Ini udah begitu. Disuruhnya frekuensinya 1000. Terus bagian tadi tuh yang ini kan Yang 1000 mana? maksimal. Bagian atasnya itu bukannya ada itu ya? Tadi bapaknya nyontohin Iya, itu ada yang grabnya kiri juga. kanan tengah. Enggak dah. Grabnya cuma yang di bawah doang. Kata bapaknya kan di sini ada orang. Kalau ini Iya, bagian ininya kanan, yang ditarik. ini Iya. Nah, kanan, disejajarin. ini kiri, ya kan? Enggak. Dua-duanya Dim di atas. Ada dua di atas. Gini. Tadi bapaknya itu Oh, dua-duanya di atas. berarti bagian kanan ini ya? Nggak tahu sih apa bedanya kanan kiri dah. Ya sama aja dah. Kayak agak turunan dikit dah Dim. Di Turunan. dalam kotak. Iya itu dua apa sih namanya? Ini dalam di tengah gitu maksudnya. Enggak, Mas di atas. Cuma tadi Dimas kelewat kotak itu loh. Atas lagi. Nah, iya situ. Oh, terus Nah, udah kan? hmm, Meterannya ambil dulu. amplitudenya ya Amplitudenya maksimal. maksimal udah. Udah Terus maksimal. Tadi dulu. Udah. Tadi kalau tengah taruh tengah terus kiri bentar. Kiri di atas apa di bawah? kiri, kiri itu di bawah. Kiri di bawah. Iya. Bener Dim. Dengernya sih tadi kiri di bawah, kanan di atas.
pindah ininya Dim, 2 tali. Apa sih nyebutnya? Yang mana ini? Itu buat apa tadi? Kalau ini tuh buat Buat apa ya? Halo Dimas, dengar suara nggak? denger. Jadi Apa ubahnya nih? dulu frekuensinya jadi 2. Bukan. Iya, jadi 250. Soalnya kan itu kita udah naruh di atas kan. Tadi tengah, atas. 250 amplitudenya sedang. 200. Berarti agak di tengah-tengah dikit ini tuh ke 300 ya. 300. Frekuensinya di sini suruhnya 250, tapi Dimas naruhnya di situ kayak 300. Berarti di tengah-tengah gitu. Gini dong. Satu, dua. Ini kan 500, Oh 400. iya, iya. Itu di tengah-tengah. Iya, udah benar. Ini dong. Iya, iya. Bener tadi tau, Eh, Dim. Nah, oh iya. Terus kindang terus ke maksimal udah. udah So, maksimal. kita ngitung yang tengah, bukan. Yang kanan dulu ya. Yang kanan tadi kan posisinya di atas kan itunya. Yang mana? Ini. Bentar, Dim. Nyatet dulu. Udah, yuk. Itu udah benar. 250. Frekuensi 250. Amplitudenya maksimal. Taruh di kanan atas. Udah, langsung play. Udah Kanan di play itu, Dim. udah. Nol. Gimana sih? Nol. Iya. Kalau separat yang ininya apa sih? Gimana? Expiration. Expiration. Tadi Dimas itu narik-narik ya? Posisi awalnya di mana? Enggak, emang tetap di situ. Di 200. Iya. Yuk guys, kita cari yang bareng. Coba tarik ke 500 dah, coba. Coba ya. 500. Expiration-nya. Taruh di tengah-tengah. Tarik aja Dim. Oh, Oh, itu jarak itu ya. Radio suara 1 ke suara 2. Terus disuruhnya tadi apa? Di itu nggak ada keterangan. oh ini kayaknya udah di tengah nih. Berarti diimbangin aja kali ya? Ini jadi tuh kayak pemotong gitu. Ya nggak sih? Ini di bagian, Apa Dim? ini bagian kanan, ini bagian kiri. Maksudnya? Jadi tuh kalau Belum. ini tuh bagian Coba tengah, dideketin. ini bagian maksimal. Maksimal gini ya? Tapi kan ini amplitudenya Dim yang dimaksimal minimalin gitu. Kalau jarak suara 1 suara 2 di sini nggak ada keterangan harus gimana.
Oh, Tapi kalau di peta. gambar sini ini 200. Iya, kalau misalnya digambar dari bapaknya tuh 200. Yang inspirationnya. Tapi Taruh kalau deh. 200 tadi nih ya, diituinnya apa sih namanya? Nah, grafiknya itu tuh tadi rata kan, 0 gitu. Oh, jadi Dimas ini mau tuh ngapain? posisi orang. Kalau nggak salah tuh Pos posisi orang tuh dibagi di tengah. Kalau itu di tengah. Kalau ini Mm-mm. sebentar. Di Di bagian mana ya? kalau posisi orang bukannya ditentuin dari ini ya, yang dua apa sih nyebutnya gue? Kayak borgol, gue nyebutnya 2 borgol ya. Nggak tahu namanya. Posisi orang bukannya ditentuin dari 2 borgol ini ya? Dua 2 borgol. tali ini. Iya, 2 hitam putih itu tuh. Yang pressure, yang tekanan. Ini. Tapi gue lebih nyaman yang salah sih. Kalau ini loh posisi orangnya. Kan tadi Dimas bilang posisi orangnya ditentuin dari ini ya, apa? Spiration. Itu Yes, apa? correction. Yang posisi sumber suara itu. Tapi tadi bapaknya bilang posisi orang yang kiri kanan tengah itu ditentuin dari ini yang Dimas tarik itu. Ini. Kalau misalnya ini udah di 500, variasinya 500 ini, coba. Nggak ada 400. Nggak ada ya? Ngadi-ngadi. Berarti ya bener tadi di 200 kan, bertengah-tengah kan. 200. Intinya kayaknya inspirationnya itu tetap 200 deh. Frekuensinya doang tuh yang diubah. Frekuensinya udah 250. Terus itunya udah ditaruh di kanan. Kan kanan tadi kata bapaknya di atas. Ya bener. Terus amplitudenya kita coba maksimal. Nah, pas di play, coba play dim. Itu Play. tuh diem gitu. Enggak tahu tuh. Tadi pesan coba diem dah. Biar rata dulu jalannya dah. Biar rata dulu ya. Nah, udah coba pause dim. Kedengeran. Pause. Ukur. Nah, iya. Nah, ya tak. Ukurnya itu bener dari gini. sini. Dari situ. Ya itu udah benar. Tinggal tarik. Jangan dimiringin, diurusin aja garisnya. Jangan dipepetin sama lembahnya. Nah, nah kayak gitu. 131,6. Nah, itu udah tengah-tengah 131,6 ya. 131,6 cm. Nah, coba ke sedang. Amplitudenya diganti ke sedang. Gak ngerti kok kopi apa. Agak ya. Ya udah agak kurang tahu. Ya udah. Udah kan? Udah play lagi. Bisa jadi kesehatan lingkungan terus apa ya? Suara itu kedengeran gak sih, suara bisik? Coba apa? Iya, kesehatan lingkungan apa? Di masyarakat ya? Udah. Ya, tarik lagi. Udah ya? Miring deh agak. Iya, miring ini. Jangan kalau Dimas kalau ngukur ininya apa garis meterannya jangan dimiringin, jangan dipepetin sama gunungnya, lurusin aja yang penting tegak lurus sama itu gunungnya, puncaknya. Ini udah betul belum? Ini udah lurus kan ya? Udah. Udah lurus Fat. Coba lihat Fat. 133,8. Kagak lah. Iya. Maksudnya
Ujungnya tetap ini. Ih, Tadi sebelumnya berapa? Tadi sebelumnya 131. naik dong. Tapi ini dari yang iya. Udah nih tulis 103 ke amplitude Maaf, ada jaringan. Ulangin. nolin. Kedengar gak? Dengar. Nolin ini ya amplitudenya. Iya, Mulai biarin aja parameternya di situ. 0. Ya, 0 lagi. Coba play ulang, Dim. Oh iya. Udah nyala. Nyala atau enggaknya dilihat dari mana sih? Itu hijau-hijau sama aja ada pesan. Coba. Agak gelap gitu. Nih. Kalau nyala hijaunya agak gelap. Iya. Oke. Oh, udah ke Oke. nolin. Berarti 0 nih. Yes. Iya, nah kayaknya kalau misalkan minimal. Oke. Taruh di tengah-tengah, Dim. Pressure-nya. Pressure. Iya. Kita nyoba ke frekuensi 500. 500 apanya Bukan. nih? Itu aspirationnya biar di 200. Main kayak tadi. 100. 200. Iya. Nah, itu yang borgol itu loh. Borgol ini Iya, ditaruh di tengah-tengah. tengah sini. Iya. Betul kan? Agak kurang ke kiri dikit. Iya. Tengahin gitu jadinya. Iya. Coba aja situ dulu. Terus Frekuensinya ke 500. 500 ya. Jauhan dulu. Ya, udah. Coba dulu amplitudenya 0, tetap 0 kan ya? Coba play aja. Itu belum nyala, Dim. Tawanya. Tetap 0. 0. Tetap 0. Ya udah berarti 0. Ke sedang, amplitudenya taruh di tengah-tengah. Kayak kurang tengah amplitudenya. Udah belum? Udah kayaknya sih. Nah, udah. Udah. Stop. Udah. Ya. Miring, Dim, itu ya. Miring, masih miring. Udah. Jangan miring, Dim. Jangan diturunin, lurusin aja itunya. Itu udah lurus. Ke atasan dikit. Iya, ke atasan dikit. Nah, ke atasan itu kelebihan. Kayak gini bukan? Udah ya? Udah. 116,1. Itu yang apa tadi yang sedang? 116,1 cm. Udah ke maksimal ya. Gimana? Stop.
Udah stop. Yang suara pertama itu belum nyala. Kok gelombangnya di suara kedua doang? Oh iya. Itu yang atasnya belum. Nah, Gimana? Stop. Tuh. ya. Oh. 113,9. 113. Naik apa turun? Turun nih. Tadi yang di data frekuensi 250 itu dari amplitude maksimal ke sedang itu naik. Ini ada gara-gara tadi yang di awal itu emang udah nyala semua ya. Jadi kan sempat mati kan itu mic-nya. Apa sih sumber suaranya? Yang bagian mana, Sa? Ukur ulang aja yang bagian amplitude sedang. Amplitude sedang. Iya, amplitude sedang. Tengah ya berarti? Iya, taruh di tengah. Udah. Ya, Udah. pas. Udah. Play. Sedang. Udah, Dim. Langsung play aja, Dim. Gradasi ya? Ya, tunggu konstan dulu. Udah normal. Udah. Stop. Ya, coba diukur. Ya, lebih kecil kan dari itu. Iya. Itu belum diituin, Dim. Pasin dulu. Udah itu udah dipasin. Segini kan? 111. Cuma 0. Nah, udah bener nih 111,0. Tadi di maksimal 111, di sedang tadi 116. Naik kan sama data yang di 250. Ya udah bener nih. Lanjut ke frekuensi 1000. Maksimal berarti. Frekuensi. Mulai. Frekuensinya? Frekuensi, Dim. Frekuensinya yang 1000. 1000 maksimal. Ininya diubah, Dim. Posisinya. Gak borgolnya taruh di bawah. Tadi gue di bawah kan. Apanya? Borgol. Oh, Taruh di bawah. sini ya? Udah. Tadi yang tengah frekuensinya 250 kan? Yang tengah mana? Urutannya 1500, 250. Kita tadi ngitung dari bawah. Hitung 250 dulu. Itu berapa, Dim? 831. 83,1. Udah. Bentar, nyatet dulu. 83,1 cm. Lanjut ke sedang. Sedang.
Iya. Udah. Kok geser lagi? Udah, mulai. Gimana? Stop. Udah. Delapan enam. 86. Udah. Yang 1000 kan yang minimum kan udah pasti 0 ya. Nah, coba ganti ini dah. Tetap gitu aja. Tapi yang bergol ini diganti, Dim. Coba taruh di atas. Ngaruhnya apa coba? Naruh di atas. Ya, situ aja nggak apa-apa dah. Ditaruh di tengah. Jajarin. Nah, meterannya biar situ jangan diubah. Meteran. Ya udah, langsung play aja. Biarin. Langsung play. Ada perubahan? Coba stop. Kenapa itu? Cepet banget. Sama aja kan? Sama. Coba sekarang ininya disingkirin aja. Ini ya. Bergolnya. Jangan taruh di kotak itu. Nah, ya. Singkir keluarin dah pokoknya. Coba play. Jadi ini tuh kayak EKG Posisi gitu orang loh. itu. Tuh. Yang gambar tuh yang Posisi getarnya gitu ya. Iya. Bedanya ini sama bentar. Itu buat apa sih? Kita bisa ngukur pakai dua ini kan yang di biru-biru ini sama yang di grafik yang di grafik ini bawah. Kayak gini. Nah, Coba kita samain ya. coba taruh di ini, Dim. Iya, taruh di tengah-tengah. Terus ininya yang bawah, Dim, sejajarin dah. Yang bawah sejajarin. Sejajarin yang atas. Yang putih sejajarin sama yang hitam. Ya, tarik ke atas. Tarik ke atas. Yang mana saya tarik ke atas? Ini? Enggak, yang bawah yang putih. Bawah. Borgol Terus? putih, ya. Tarik ke atas samain ke borgol hitam. Sejajarin ke borgol hitam. Kiri kanan ya. Sama aja kan ya? Sama aja. Berarti kalau misalnya ini cuma nunjukin kayak grafik gitu doang, kalau posisi orang ditentuin itu, tadi kan ada posisi kiri kanan bawah tengah kan? Kiri kanan tengah. Iya. Tadi bapaknya bilang katanya kalau bawah pokoknya ini dah ditentuin dari posisi borgol ini kan. Tapi pas kita coba ini nggak ngaruh apa-apa, kayak posisi orang bukan ditentuin sama itu dah. Kayaknya bener nggak sih posisi orang itu ditentuin dari inspiration-nya yang itu yang 200 cm. Kalau tengah ya 2 mikrofon, 2 toa itu deketan. Ini apa?
Kiri apa? Yang kiri. Bingung deh yang ini. Bapaknya udah bisa join sini belum sih, mau nanya deh. Coba WA deh. Ayo. San. Siapa mau tanya ini, Rizka ya? Udah ditanya tinggal nunggu balasan aja. Saya lagi ditanya sama Rizka. Sembari nunggu, kita mending bahas ini. Yang hook. Yang hukum hook. Nah, itu. Kan kita udah dapat data-data ya. Stop share aja, Dim, nggak apa-apa. Kan. Kita bahas yang hukum hook dulu. Udah ada yang nemu belum itu buku modul tentang hukum hook gitu? Belum. Itu nyari apa sih di hukum hook? Mana tadi? Perhitungan pertemuan panjang dan data yang ada perhitungan pertemuan panjang dan hasilnya. Buktikan hukum hook. Hukum hook di sini pakai rumus ini. Kita dapat mengkalkulasi peregangan di penekanan melalui gaya yang diperlukan untuk menghasilkan tanda secara eksperimen. Temukan bahwa untuk X yang kecil tambah yang kecil, gaya dikerjakan oleh tugas mendekati sebanding dan dalam arah berlawanan. Hubungan ini dikenal dengan gaya yang dikerjakan tugas mendekati sebanding dengan. Ini maksudnya apa sih, tahu ini nggak? Pada buka PDF deh, yang halaman 11. Baik, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Izin Pak, ingin bertanya. Sebelumnya izin untuk share screen dulu ya Pak. Iya, Mas. silakan. Gimana sih? Yang saya Screen nih Mas. Yang Oke. tadi Dim. Yang dua Yang gelombang. dua, iya dua gelombang. Iya Pak. Oke, saya ulang deh. Ya, silakan. Ada yang ditanyakan? Untuk posisi orangnya tadi Pak, kan ada yang kiri, tengah, kanan ya Pak. Nah, terus nentuin posisi orangnya, nah pakai yang itu ya Pak. Itu tadi kita coba-coba ubah gitu, nggak ngaruh apa-apa Pak? Apa posisi orang ditentuin dengan itu Pak? Iya, itu untuk membuktikan bahwa kalau kita posisi dimanapun dan sumber suara tetap terhadap jarak terhadap kita itu sama. Itu gitu. Memang nggak berubah. Itu untuk membuktikan itu. Iya Pak, kalau yang separation ini Pak,
Yang mana? Variation yang ini, Iya. Pak. Pressure at center itu. Itu tetap 200 Pak, tidak diubah. Iya, Pak. Oh, itu tetap 200. Tetap 200. Mm. Berarti untuk borgol ini taruhnya di bagian bebas ya? Iya, satu ini bukan satu gelombang tadi nyalain dulu play. Jadi kan nanti ada hitam putih kan. Nah, satu taruh di bagian yang hitam, satu taruh yang putih. Satu taruh di hitam, satu taruh putih. Betul nggak, Pak? Nah, gitu. Kemudian Iya, di stop. Nanti diukur jarak puncak ke puncaknya. Oke, contoh ya, Pak. Kita ukur dulu ya, Pak. Betul, Pak. Untuk pengukurannya itu seperti ini ya, Pak? Iya, betul. Oke. Berarti hasilnya itu 112,5. Kalau untuk waktu ini? Waktu itu kan banyaknya periode. Nah, itu ditanyakan nggak di pertanyaan itu? Tidak ada, Pak. Berarti nggak usah. Itu hanya untuk variabel tambahan saja. Variabel tambahan. Izin bertanya lagi, Pak. Kalau untuk pengambilan ini, Pak, pengambilan apa namanya? Jaraknya itu kita boleh diambil dari sini atau harus ngambil dari sini, Pak? Sama aja itu. Oh, sama bebas aja. Coba kamu pindah. Mirip ya. Beda dikit. Beda dikit sih, Pak. Jadi ambil yang gelombang rata-rata menurut saya. Yang tengah saja itu. Yang tengah-tengah berarti bagian sini ya, Pak? Iya, betul. Itu kan rata-ratanya kan. Iya. Izin bertanya, Pak. Iya. Yang apa? Yang bentuknya seperti borgol ini apa sih namanya? Itu kan ada hitam dan putih. Itu naruhnya harus nggak boleh sejajar kiri kanan gitu, Pak. Yang ini? Iya, ditaruh seperti itu tidak boleh, Pak. Boleh. Boleh seperti ini. Tidak mengaruh apa-apa kan, Pak? Iya. Berarti kalau posisi orang tadi kiri, tengah, kanan itu kalau misalnya diabaikan juga tidak apa kan, Pak? Kan tidak ngaruh apa-apa ya? Iya. Tidak berpengaruh berarti ya? Lalu izin bertanya lagi, Pak, untuk hukum itu kan di PDF kita disuruh untuk ini ya, Pak, membuktikan hukum hoax sesuai data yang kita dapat. Nah, itu pakai yang fx sama dengan KX1 kali X0 sama dengan KX, Pak. Betul. Bapak boleh dicontohkan satu tidak, Pak? Itu cara membuktikannya seperti apa? Menghentikan yang mana? Membuktikan hukum hoax-nya. Oh, itu tanya Google saja, banyak itu. Gak usah pusing-pusing kamu. Coba hukum hoax-nya mana? Hukum hoax DIM. Ini ya, sama dengan KX hukum hoax itu. Pakai yang ini ya, Pak? Betul. Itu banyak di Google. Yang ini, Pak. Kalau yang coba ke atasan deh, Din. Yang ini? Nah, itu, Pak. Itu kan KX1 min X2 itu, kurang itu. Atau FK kali delta X gitu. Berarti kita memakai yang ini ya, Pak? Ya. Delta X itu kan X akhir kurang X awal. Berarti delta X, untuk mencari delta X itu F bagi K ya, Kak? Bagi K ya, betul ya, Pak? Untuk mencari bagian
tugas yang ini ya. Betul bukan? Jadi saya tidak terlalu tahu seperti apa budayanya, kemudian bagaimana. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi buktikan saja. Jadi masukin di Google, membuktikan hukum Hooke dari persamaan F sama dengan KX. Intinya itu F sama dengan KX ditemukan tapi dari data praktikum gitu. Izin bertanya lagi, Pak. Ini kan tadi kalau misalnya amplitudenya 0, itu kan lambdanya juga, amplitudenya minimal maksudnya, lambdanya 0 ya, Pak. Nah, tapi kita pas percobaan tadi, kenapa semakin kecil amplitudenya itu, lambdanya semakin besar, Pak? Iya, lihat persamaannya. F sama dengan lambda per T kan. Gitu. Lihat persamaannya sebanding atau berbanding terbalik gitu. Untuk tugas yang ini tuh Pak, nanti itu kita Di bagian laporan akhir. oh laporan akhir. Berarti laporan Iya, mandiri bukan ya, Pak? sekarang. Hmm. Itu pembahasan di laporan akhir isinya tugas ini gitu. Berarti untuk pengumpulan di hari ini tuh bagian data praktikum yang bagian ini ya, Pak? Iya, betul. Gimana sih? Ada tambahan? Mungkin sudah cukup. Pak, terima kasih udah join, udah beri pengarahan. Mungkin nanti kalau Baik. misalnya kita ada bingungan nanti hubungin lagi. Ya, silakan, boleh. Baik. Oke, Terima kasih ya, Bapak. Bapak. Baik, Ya, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Tadi Dimas, hari ini tadi yang dikumpulin apa, Dim? Yang dikumpulin berarti bagian ini doang sih, kata Data-data doang kan, nggak semua laporan gitu? Iya, data ini doang kok. Data ini. Terus Nggak ditulis gitu Rizka alat tadi bilangnya apa? kenapa? Rizka tadi bilangnya apa yang dikumpulin hari ini? Apa ya bilangnya? Bilangnya hari ini harus kelar. Dia nggak ituin apa yang harus kelar. Iya. Gue kasih tahu aja ya biar dia kasih tahu di grup. Sekaligus 3 laporan itu jamnya Riz. Tadi Dim buat laporan 3 laporan itu deadline-nya kapan? Laporan yang ini, yang A, Bukan. B. Kalau yang itu kan semuanya kan laporan A, B yang pegas pegas tadi kan data-datanya itu kan dikumpulin hari ini. Kalau laporan kelar nih dari kelar deh satu laporan dari awal sampai kesimpulan. Itu dikumpulinnya kapan deadline-nya? Kalau di kelas B sendiri sih seminggu sah. Tadi bapaknya nggak bilang. Nggak bilang. Makanya gue bingungnya tuh yang gue tahu tuh lembaran. Nah ini nih tautan bukti praktikum. Dikirim ini tahu. Tautan bukti praktikum kan? Iya dikirim link ini nanti. Link record. Ini. Iya. Nah ini kan dari awal dari tujuan sampai daftar pustaka kan kita nggak kumpul hari ini kan, yang penting ini data-datanya aja. Iya. Data-datanya kita udah dapat. Kita bingung mengolahnya seperti apa, Bunda. Mana ya? Ini stop share boleh? Boleh. Udah selesai kita. Masih record kita ini. Nggak apa-apa, record aja.
Ada berminyak banget. Kita ini bicarakan hukum Hooke. Berarti tadi yang pegas itu udah sesuai ya? Bagian Udah. Hukum Hooke tadi kan pakai F sama dengan K kali delta X. Delta X-nya kan kita udah ketemu kan yang pertambahan panjang itu. Misalnya dah konstanta 100. Gayanya min 83. Pertambahan panjangnya 0,830 meter. Nah, pembuktiannya itu pakai rumus, tadi Bapaknya bilang F sama dengan K kali delta X. Maksudnya pembuktian itu kayak mana ya? Atau misalnya kita pura-pura nggak tahu F-nya nih. Padahal itu kan F-nya udah diketahui min 83 kan. Nah, kita pakai data konstanta 100. Delta X-nya 0,830. 0,830 kali 100, 83. Atau misalnya, atau kayak gitu. Atau kayak mana menurut kalian? Guys. Ya. Kayak gitu. Atau gimana? Bentar. coba ulangi lagi Desa. Kan tadi Bapaknya bilang pakai rumus F sama dengan K kali delta X kan? Iya. Kan Nah, kita kan kita kan pembuktian nih di sini. Rumus F sama dengan K kali delta X itu benar nggak sih? Nah, kan kita udah dapat data-data. Misalnya, gue ambil data pertama. Konstanta 100, gayanya min 83, pertambahan panjangnya 0,830. Kalau gaya itu minus plus kan cuma nunjukin arah doang ya. Berarti tandanya diabaikan aja. Kita ambil angkanya aja. F. Misalnya kita ditaruh F-nya sini, kita pura-pura nggak tahu nih. Kita ambil data pertama. F-nya 83 kan. Kita pura-pura nggak tahu 83. Terus kita nyari F. Konstantanya kan sama dengan 100 data pertama. Konstanta 100. Pertambahan panjangnya kan delta X. Pertambahan panjang kan kita udah dapat kan tadi. Udah ngukur 0,830 meter. Berarti K 100 sama dengan K iya. F gaya sama dengan 100 dikali 0,830 meter. Hasilnya 83. F-nya sama dengan 83 sesuai sama percobaan kita tadi. Itu bukan pembuktiannya. Bukan, Sah. Iya kayaknya gitu. Set, kayak gimana Dim? Kasih tahu Dim. Jujur gue ikut aja. Asli. Gimana? Iya, sebentar. Share screen aja deh. Oke. Hukum Hooke ya? Iya. Kan hukum Hooke ini kan. Konstanta pegas gaya yang dikenakan. Berarti 1,3. Oke. Kita ke... Bentar, Rizka nanya nih. Datanya yang di A4 itu gimana? Data yang di A4, apa itu maksudnya? Itu yang kayak yang di kertas HPS gitu, 4 tuh dari gambar-gambar itu kayaknya. Digambar gitu. Yang ini. Yang kotak-kotak itu ya. Iya. Kalau Itu yang bukannya kita pindah ke folio. Iya, folio itu kayak di tulisan gitu tuh. Dari tujuan sampai kesimpulan baru di folio. Iya. Folio. Kalau yang ini, data praktik. yang data-data ini pakai apa? HVS gitu. HVS. Iya. Nggak bentuk apa file gitu. Nggak. Tulis tangan. Iya. Terus ini tadi yang suruh nyantumin link itu di mana itunya? Di Word suruhnya. Nyantumin link yang ini. Link iya yang ini nih. Atas Dim. Itu kan kita buat ngumpulin tugas. Nah, yang atas ini nih. Atas lagi, Dim. Nah, ini halaman 21. Iya, benar.
lembar data pengamatan kan, ini buat bukti kalau kita sedang ngelakuin praktikum online kan, tautan bukti praktikum dikirim. Ini bentuk Iya. Word kertas HVS. Tapi di sini ada kertas HVS A4, maksudnya gimana sih? Kita masa nulis linknya? Kalau yang gue tahu, lembar data pengamatan itu dari hasil gambar-gambar gitu yang kita beda-beda yang lu fotoin gitu. Nah, itu digambar di kotak itu. Gambar gimana? Dilah. Bentar, gue ini. Tapi di situ ada tulisan tautan. Untuk tautan gue kurang paham sih. Guys, gue baru kelar mandi. Udah nemu? Apaan judulnya? Nih ya, gue ulang ya. Berarti data yang di A4 itu tabel-tabel gitu bentuknya, hasil pengukuran kita hari ini. Iya. Data percobaan dan Terus, pengolahan. Nah, yang ini iya. nih tulisan gitu di folio. Iya, nah terus yang ini nih lupa seketika, bentar ya mikir dulu. Ini di folio, ini di A4. Di HVS. A4 AVS. Sedangkan untuk ini tuh bagian ini, bagian dari sini sampai sini tuh menggunakan Folio. ya. Nah, yang ini itu di A4. Oh iya, tadi ada itu udah di alat ada Excel. Kita gunain Excel emang. Nggak tahu deh. Gunain lah. Ini kita Excel gunain. buat apa? Ya, Excel. Masukin data kan kita nulis tangan. Emang disuruh di Excel juga. Kalau tabel-tabel gitu sih biasanya emang di Excel. Excel mana, Desa? Halaman? Di atas dah, pokoknya atas banget kan ada alat bahan percobaan gitu kan. Ini ya? Nah, iya ada Excel. Excel buat apa? Kalau dari kelas B mah tulis tangan semua. Nggak pakai Microsoft Excel. Berarti Microsoft Excel sama Microsoft Word-nya nggak bisa ditulis dong? Apa tadi, Dim? Yang bagian 4 sama 5 itu nggak ditulis. Nanti di folio. Nggak tahu sih. Kayaknya nggak usah. Tapi kalau gue sih tetap tulis deh. Ini kita ngomongin rumus dulu deh. Yang ini. Iya, bahas yang rumus tadi. Nah, itu kan Tadi gaya. Dimas mau jelasin rumus kayak gimana? Berarti kan kita kan yang dicari tuh ini. Apa? Pertambahan panjang pada tegas kan. Iniannya M dalam satuannya. Iya, kan tadi sih. Kalau ini kan yang dicari kan F, gaya yang diberikan. Bukan pertambahan panjang pegas. Iya, makanya tadi gue bilang pura-pura nggak tahu kan, soalnya cuma suruh buktikan aja kan.
Nah, gue tuh pas SMA itu kalau misalnya belajar biologi, fisika, sering praktikum juga kan. Bikin gini-ginian juga. Jadi kayak ya, buktikan rumus aja, pura-pura data nggak tahu gitu loh. Pura-pura salah satu data nggak tahu, terus bener nggak hasilnya sesuai data yang nggak tahu ini gitu. Angkanya. Coba dia melanjutin aja tadi mau jelasin apa? Ini sah rumusnya. Apa itu delta X? Iya, delta X. Delta X sama dengan F per K. delta X sama dengan F per K. Coba data lah. Coba F. Sama aja kok hasilnya. Nanti delta X-nya sama kayak yang cobaan kita. Coba F ya. F-nya berapa tadi? F-nya 83. F 83 per 100. 83. 83 per 100 berapa tuh? 0,830 itu udah benar. Di data kita 0,830 meter. (0,83). Iya benar 0,83. Di data kita udah sesuai. Nih tadi Fadila tuh jelasin ini apa yang tadi aku nanya tautan. Tatuan gue belum kurang tahu sih. Iya, yang itu kan tadi aku nanya Rizka ya. Dia jawab iya link YouTube-nya. Ntar video ini, recording ini di-up di YouTube. Terus link tautannya dikirim, dibikin Word-nya gitu. Ini kota lagi ya. Terus ini itu dibikin di Word. Link tautannya dikirim kapan? Nggak tahu. Oke. Ini udah nih. Dengan data percobaannya aja. Iya. Berarti yang di HVS gitu dong? Iya, HVS. Ada yang punya HVS. Aku adanya folio. Iya, sama. Harus beli. Aku bisa keluar ntar. Karena aku mau ini juga. Kalian udah beli Just Lab belum? Iya. Udah ada Just Lab kayak kecil banget. Lengan pendek apa panjang? Gue lengan panjang. Nggak mau, disuruhnya apa sih? Harus pendek, Bang. Harus wajib pendek apa? Dua-duanya boleh. Soalnya aku nanti mau mendekin. Aku risih gerak kalau panjang jasadnya. Kedodoran. Nanti bisa sekalian aku beli HVS. Udah nih. Dimas, ini rumusnya jadi pakai itu. Iya. Udah gitu dari 10 data itu kita cuma buktiin itu doang pakai rumus ini aja. Iya. Berarti kan min 83 per 100. Kenapa bisa min? Kenapa, Sah? Kenapa bisa min? Sesuai dengan yang ini, data praktikum. Iya. Tapi maksud gue gini, kan kalau gaya itu kan ada min plus, itu kan cuma nunjukin arah gayanya aja. Kalau di gaya pegas ini, kenapa bisa min? Ada yang tahu? Gimana Pak Dilatul? Tahu nggak? Gue nggak tahu anjay. Dimas di record. Emang dasarnya. Ini sembrono ya kalau ngomong. Kan kita lagi diskusi, nggak apa-apa. Pak Dimas namanya. Kita lagi diskusi, guys. Gimana ya? Ini rumus. Disimpan dulu dari yang pertama, yang pegas kita pakai rumus itu. Yang kedua nih, kita bahas yang ini. Yang apa ya? Yang bukan dua sumber.
yang frekuensinya 400, 600, 500, 300. Yang ini. Ya, atasnya ini. Ini kan pengaruh amplitude dan frekuensi terhadap perbedaan gelombang bunyi yang dihasilkan. Perbedaan gelombang bunyi yang dihasilkan. Coba lihat bawah, Dim, kita sering ngapain? Nyari apa? Bagian bawah. Tugasnya tugas A. Tugas A nih. Bawah-bawah. Bagaimana pengaruh amplitude frekuensi terhadap gelombang bunyi hasilkan? Bagaimana gelombang suara silang ketika ada dua sumber bunyi? Bagaimana pengaruh sudut pantul nilai gelombang bunyi? Sudut pantul. Oh, ini enggak. Ini yang C tadi. Gelombang Berarti ada bunyi. dua ini. Coba ke materi, Dim, ke atas dah. Atas lagi. Itu pengaruh ada tadi. Bukan, materi itu masih langkah kerja. Coba paling atas, di paling awal. Ayo mulai. Paling awal dari materi A. Nih, dengerin ya. Rizka. Nggak usah, jadi link YouTube-nya ntar gue yang kirimin kan. Jadi yang penting diupload dulu. Ntar kalau nanti udah pada upload semua, baru gue kirimin ke bapaknya. Gitu. Yang penting data yang tabel itu dikirim ke dia gitu. Yang buat Sarah. Itu guys katanya. Jadi berarti hari ini ngumpulin Jadi ini cuma data link email. YouTube. Ini kita upload di YouTube dulu. Nanti linknya kasih ke Rizka. Nanti Rizka yang ngasih linknya ke bapaknya. Rizka yang ituin di Word-nya. Terus kita sama ini ngumpulin di HVS data-data kita ini. Gue kirimin ke bapaknya. Data yang tabel itu dikirim. Berarti ini nggak ditulis tuh yang ini. Ditulis di HVS data tabel. Tambahan tujuan teori. Enggak usah, itu masih laporan nanti. Udah, Dim, materi atas. Satu aja. Satu kan dua. Kenapa? Musik gak mau menyusahkan guru ini ya. Gak usah banyak kok. Gak usah kayak apa sih, kita juga nanti dikoreksinya tuh nggak yang sedikit. Itu berarti yang selain data praktikum itu nggak usah tulisan itu materinya. Data praktikum kemarin kelas B sama nggak ngirim ini dulu juga atau langsung laporan? Kalau kelas B langsung laporan, tapi seminggu gitu waktunya. Jadi selain apa sih? Iya. Gitu. Udah, Dim, ini yang di awal. Ini masih gelombang. Kan kita permasalahan kesehatan lingkungan, Kita gelombang kan yang mau dicari. Iya, pokoknya di sini kita ada data frekuensi sama lambda. faktor yang buat masalah itu ilegal lagi. Bagaimana pengaruh amplitudo? Pengaruh amplitude dan frekuensi terhadap perbedaan gelombang. Di sini sih kalau misalnya ini yang tadi loh, yang semakin kecil amplitude, nah lambdanya tuh semakin besar, jadi berbanding terbalik. Tapi kalau misalnya amplitudenya 0, itu kan hasil amplitudenya 0. Harusnya kalau ngikutin data, hasil amplitudenya gede.
Tapi tadi kata bapaknya F sama dengan lambda per T. Lambdanya kan di sini berbanding lurus sama gaya. Berarti kalau gayanya gede, lambdanya juga gede. Kalau F-nya gede, lambdanya juga gede. F-nya gede, lambdanya juga. Gimana sih data kita tuh lambda F-nya gede, lambdanya kecil. Berarti nggak sesuai ya? Bentar. Gue nggak tahu itu bapaknya ngasih rumusnya ini apa? Itu kan ya. Ada canggung ngomong di record soalnya. Berarti kita menjawab nomor 1 nih, bagaimana pengaruhnya kan? Iya, pengaruh amplitudenya itu apa kalau misalnya amplitudenya. Berarti nanti kita jelasnya gini dong. Berdasarkan hasil percobaan pengaruh amplitudo, yaitu semakin besar amplitude, semakin kecil semakin tinggi amplitudenya, semakin tinggi gelombang. Benar gak? Enggak, Dim. Kalau di hasil data kita ya, semakin tinggi amplitudenya, semakin kecil hasil lambdanya. Oh, lambdanya. Sama kan perbedaan gelombang, lambda itu panjang gelombang. Iya. Dan semakin panjang gelombang yang terbentuk berpengaruh frekuensi ya. Kalau di rumus itu frekuensi itu berbanding lurus sama lambda panjang gelombang. Jadi kalau misalnya panjang gelombangnya gede, frekuensinya juga gede. Tapi di sini kan kita ada frekuensi dari 600 sampai 300 ya. Iya. Coba perhatiin datanya dah. Semakin kecil frekuensinya, lambda kita tuh semakin gede. Berbanding terbalik. Sedangkan kalau di rumus itu berbanding lurus. Kalau lambda itu bukannya gelombang ya? Iya, panjang gelombang. Gelombang berarti semakin besar. Mana deh yang tadi? Yang dihasilkan semakin tinggi ya? Seharusnya kalau di rumus yang dikasih tadi sama bapaknya, kan F sama dengan lambda per T. Peran keluarga dalam membentuk F sama dengan lambda per T. Di situ berbanding lurus sama si lambdanya. Jadi harusnya sama kalau frekuensinya gede, lambdanya juga gede. Tapi di data kita, frekuensinya gede, lambdanya kecil. Ini di mana, Kak? Ini kesehatan mental dikit. Gimana? Gimana ya? Ini deh, ngurusin satu ini dulu dah. Kan ambil data yang frekuensi 600. Kan di data kita semakin kecil lambdanya, semakin kecil amplitudenya, maksudnya dari maksimum ke sedang, itu hasil lambdanya kan semakin gede, 97, sama 98. Tapi kenapa pas minimum, itu lambda kita 0. Seharusnya kalau misalnya ngikutin ketentuan, dari semakin kecil amplitude, lambdanya itu gede. Tapi kenapa pas kecilin lagi amplitudenya itu malah 0? Kenapa ya? Ada yang tahu? Sebentar. Amplitudenya kan segini. Coba hasilnya kirim saya ke grup. Oke. Sorry ya, tulisannya berantakan bentar. Kira tadi pada nyetet. Sorry nggak kirim.
Bisa keren juga Fadila tuh. 3 sekaligus 3 boleh. Jadi gimana nih? Sebentar, Sah. Yang lain masih diskusi di Zoom ya sih? Guru pada diskusi. Ini kita nge-record sampai sore, sampai habis jam matkul atau gimana? Kalau kelas RKI itu 1 jam doang. 1 jam aja nge-record. Iya. Lagian kita udah dapetin data-datanya kok. Boleh di stop record. Selanjutnya kita bisa diskusi lewat WA. Langsung upload di YouTube, nih nanti kasih link ke Rizka. Oke, berarti ini stop Iya, recording. stop. Sip. Terima kasih.